Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhria Quratul Ain dari kelas 5C. NIM saya S1C020085. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi pertama dari awal perkuliahan sampai akhir. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang psikologi sastra dan hubungan psikologi dengan kesustraan. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan psikologi dan sastra. Psikologi atau yang biasa disebut dengan psyche yang berarti pikiran, jiwa atau ruh, serta logos yang berarti pengetahuan, wacana ataupun kajian. Sedangkan sastra adalah karya manusia baik lisan maupun tulisan, menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai estetik atau yang biasa disebut dengan keindahan bahasa yang dominan. Contoh karya sastra, ada puisi, cerpen, novel, drama, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan salah satu pendekatan dalam menganalisis karya sastra dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologi. Psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan melihat dari sudut pandang kejiwaannya, baik dari sudut pandang pengarang, tokohnya, atau pembaca. Nah, sedangkan hubungan psikologi dengan kesustraan, baik sastra maupun psikologi memiliki kesamaan dalam objek kajiannya, yaitu kehidupan manusia dalam hubungannya secara fungsional karena sama-sama mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Bedanya dalam psikologi, gejala tersebut real, sedangkan dalam sastra bersifat imajinatif. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi kedua, mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi. Karya sastra tentunya tidak dapat dipisahkan dari masalah penciptaan yang melibatkan berbagai macam masalah kejiwaan. Maka, untuk memahaminya perlu dilakukan analisis dengan dukungan dari ilmu psikologi. Melalui ilmu psikologi, kita dapat menganalisis suatu karya sastra, menganalisis tokoh dalam karya sastra, menganalisis jiwa pengarang, keadaan jiwa pengarang saat membuat karya sastra, menganalisis tema karya sastra, menalar perilaku tokoh, mengetahui motif penciptaan, mengkaji konflik pada suatu karya sastra, dan menganalisis pengaruh karya sastra tersebut. Selain itu, dalam ilmu psikologi terdapat beberapa teori yang bisa digunakan untuk menganalisis karya sastra, di antaranya teori psikologi fungsional, behaviorisme, gestalt, psikoanalisis, humanistik, dan kognitif. Oke, langsung saja kita berlanjut ke materi ketiga tentang psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Yang pertama, psikologi pengarang menekan pada bagaimana kejiwaan pengarang mempengaruhi karya sastra itu sendiri, atau bagaimana karya sastra itu mengekspresikan jiwa pengarang. Yang kedua, ada 4 faktor yang meliputi psikologi pengarang. Yang pertama, pikiran atau pengetahuan dari buku dan lain-lain. Yang kedua, perasaan atau emosi. Yang ketiga, intuisi atau firasat. Yang keempat, ada sensasi atau efek. Yang ketiga, ada penerapan. Sebuah karya sastra yang memiliki banyak relevansi atau keterkaitan dengan masalah kehidupan saat ini memiliki banyak peminat karena sebagai manusia yang memiliki jiwa dengan berbagai macam emosi dan rasa. Maka ketika kita membaca karya sastra dan mencoba posisikan diri sebagai objek, bukan tidak mungkin kita akan ikut merasakan perasaan yang pengarang tuangkan di dalam karya sastra tersebut. Nah, sekarang kita berlanjut ke materi keempat tentang psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang berfokus pada pembaca, yakni ketika pembaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Bentuk penerapannya, karya sastra akan menimbulkan kesan tertentu pada pembaca sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan. Maka ketika membaca, menghayati dan menginterpretasikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Karena memiliki jiwa dengan berbagai rupa emosi dan rasa, maka ketika membaca atau menonton sebuah pementasan drama, kita sangat mungkin untuk ikut bersedih, gembira, jengkel, tertawa, menangis karena tersentuh oleh pengalaman tokoh fiktif.
Nah, sekarang kita akan beralih ke materi kelima tentang pokok-pokok teori psikoanalisis Sigmund Freud. Struktur kepribadian pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan kepribadian yang paling pertama lahir dan mementingkan prinsip kenikmatan dan kepuasaan. Jika kepuasaan ini tidak dipenuhi, hasilnya adalah kecemasan, gelisah, ketegangan, dan perasaan yang tidak menyenangkan. ID dapat diklarifikasikan menjadi naluri bawaan, keinginan dan kesenangan atau kenikmatan. Ego. Ego merupakan penghubung antara struktur ID dengan dunia realistis. Struktur ego akan memenuhi tuntutan ID dengan menghubungkannya pada dunia nyata dapat diklarifikasikan menjadi tindakan, peranan, kepuasaan. Superego. Superego merupakan struktur kepribadian yang paling dekat dengan persoalan moral seorang individu. Superego menentukan pilihan perilaku dan tindakan apakah baik dan pantas atau sebaliknya. Sekarang kita berlanjut ke pokok-pokok teori Alfred Adler. Teori psikologi individual Alfred Adler terdiri dari 6 prinsip, yaitu yang pertama rasa rendah diri atau mental terancam faktor lingkungan, yang kedua superior atau kekuatan mencapai kesempurnaan, yang ketiga gaya hidup atau perilaku hidup yang berubah, yang keempat diri kreatif atau daya kreatif yang dimiliki, yang kelima tujuan semua atau dorongan masa depan, yang keenam minat sosial atau individu dengan individu lainnya dalam lingkungan sosial. Nah, langsung saja kita masuk ke materi terakhir, yaitu analisis cerpen Robohnya Suara Kami karya A.A. Nafis, kajian psikoanalisis Sigmund Freud. ID. Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasa tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Pada kutipan cerpen di atas terdapat kutipan di mana tokoh kakek yang memiliki gambaran penekanan. ID berupa hasrat kakek yang ingin membunuh Ajosidi karena kesaksiannya atas bualan Ajosidi. Yang kedua ada ego. Ini sungguh tidak adil, memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Salwi. Kalau begitu kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingat Tuhan kalau kesulitan memasukkan kita ke neraka ini. Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana peranan ego dalam penyelesaian masalah yang dihadapi Haji Saleh. Masalah Haji Saleh tidak terima masuk neraka dan mengajak teman-temannya untuk protes kepada Tuhan. Selanjutnya setelah dijelaskan tentang Tuhan, akhirnya Haji Saleh memahami kesalahannya dan mengapa Haji Saleh dimasukkan ke neraka oleh Tuhan. Yang ketiga ada superego. Tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Kutipan di atas menunjukkan bagaimana superego tidak memandang nilai moralitas. Keputusan kakek untuk mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya memang di luar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Keputusan ini sebagai akibat perbuatan Ajosidi tentang kakek yang kemudian menjadi superego. Kakek tidak rasional. Kakek memutuskan untuk bunuh diri meski superego memberikan pertimbangan, tetapi dorongan ID yang kuat menjadikan superego dalam tokoh kakek memuncak sehingga mengambil keputusan menjadi tidak rasional. Karena materi yang saya jelaskan sudah selesai, jadi di sini saya mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.